Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi yang dirahmati Allah, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada sahabat energi yang telah menonton video ASQ yang pertama serta mendukung channel ini sehingga dapat berkembang nantinya untuk terus saling berbagi antara sahabat-sahabat semua dengan ASQ. Kami mendoakan para sahabat-sahabat semua selalu dalam lindungannya dan rahmatnya. Sahabat-sahabat semua yang berbahagia, dalam dunia komputer, kita semua mengenal istilah hardware dan software. Jika diumpamakan tubuh manusia, maka hardware merupakan tubuh dan software adalah otak kita. Ada lagi yang disebut OS atau operating system dan aplikasi. Umumnya operating systemnya adalah dari Microsoft Windows dan aplikasinya adalah AutoCAD. Maka kita bisa menggunakan software tersebut untuk membuat gambar teknik, baik teknik sipil atau teknik mesin. Di dalam video sebelumnya sudah dijelaskan bahwa kita memiliki software yang disebut software bahagia, software sehat, software sukses, dan lain-lain. Kita dilahirkan ke bumi ini tanpa membawa apapun. Kehidupan kitalah yang membentuk dan menciptakan software tersebut, serta peristiwa-peristiwa yang kita alami setiap hari, yang membawa dan membentuk kita seperti sekarang ini. Problemnya adalah, jika operating sistemnya tidak bisa mengaplikasikan software yang telah terpasang, misalkan operating sistemnya Android, aplikasinya Adobe Photoshop di ponsel kita, dipastikan programnya tidak akan jalan. Belief sistem Anda atau keyakinan Anda merupakan operating system Anda, sementara sukses, bahagia, sejahtera, sehat, olahraga, keberanian, gigih, ulet, optimis adalah software yang harus diinstal secara sadar dan sengaja ke dalam diri kita. Sebuah pertanyaan, apakah Anda mengenal operating system Anda? Kenalkah Anda dengan software Anda? Kenapa ya? Saya sudah bertahun-tahun belajar mengaji dan ikut taklim, namun tidak membawa perubahan apapun dalam kehidupan saya. Saya sudah sering mengikuti pengajian-pengajian dengan ulama-ulama besar. Kenapa saya tidak bisa ikhlas jika terkena musibah? Sudah banyak buku-buku yang saya baca tentang agama dan kajian-kajian tauhid, tetapi tidak membawa pengaruh apapun dalam kehidupan saya. Rezeki saya kok nggak nambah-nambah, dan terasa semakin sulit untuk menjalani kehidupan ini. Mana lagi biaya hidup semakin hari kok semakin mahal. Gaji juga nggak naik-naik. Gaji dan kebutuhan sehari-hari kok nggak pernah cukup. Mau buka usaha sembako, di mana-mana sudah bertebaran warung-warung sembako. Dan sekarang semakin canggih. Buka aplikasi, pilih pesanan, enter. Tidak lama kemudian datang pesanan kita. Nah, kemungkinan ini bukan aplikasinya yang salah, tetapi operating system kita yang tidak cocok. Sahabat ASQ yang dirahmati Allah, persiapkan diri Anda untuk masuk lebih dalam lagi
untuk memahami serta berpikir kesadaran dan kemakmuran yang berkelimpahan. Mari kita membayangkan seorang atlet binaragawan. Kerja mereka membentuk tubuh agar otot terlihat indah, membalut, menempel pada tulang. Itu saja sudah memerlukan waktu dan latihan yang kontinu, serta dibarengi dengan makanan-makanan yang bergizi, serta latihan rutin setiap hari. Kita tidak bisa melakukannya dengan ala kadarnya saja, apalagi hanya sekedar. Jika ingin tubuh seperti atlet binaragawan, untuk membentuk hanya sekedar mengeluarkan lekukan-lekukan otot saja sudah memerlukan perjuangan, apalagi untuk membentuk pikiran kita. Bagaimana membentuk pikiran kita supaya terlihat indah? Mudah sekali caranya. Hanya kita sering menganggap ini sepele. Kita cukup selalu berpikir positif, gembira, dan selalu menyatakan bersama dengan kesulitan ada kemudahan. Tanamkan dalam-dalam di pikiran Anda bahwa Anda adalah sebuah mahakarya ciptaan Tuhan yang sempurna. Bagaimana caranya? Kenali dirimu secara lengkap dan sempurna. Setelah engkau mengenali dirimu secara lengkap dan sempurna, maka buanglah yang bukan dirimu. Tonton video ASQ sebelumnya yang berjudul Kesadaran Sang Aku. Hapus dan buang segala sesuatu yang menutupi atau bukan dirimu, seperti cara berpikir yang sempit dan selalu membatasi diri, disebabkan oleh rasa takut kehilangan lebih besar daripada hasrat untuk mendapatkan. Kekhawatiran yang berlebihan dari berbagai kemungkinan kerugian dan kegagalan seharusnya menjadi antisipasi dan semangat menyongsong datangnya kesuksesan dan keberhasilan. Hal mendesak yang perlu dilakukan adalah dengan menjebol pemikiran yang terbatas. Kita harus memiliki impian-impian yang besar dan mengembangkan kemungkinan yang tak terbatas. Untuk menjadikan diri Anda sebuah mahakarya, Anda harus memoles dan menghaluskannya dengan belajar dan berlatih. Bisa berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, demi mengembangkan dan mengeluarkan semua bakat dan kebiasaan Anda yang terdapat jauh di dalam diri Anda. Jangan pernah putus asa dalam proses usaha dan upaya mencapai sebuah keberhasilan. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Al-Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11. Untuk memotivasi diri kita harus memasang target agar ada waktu pencapaian dari tujuan, sehingga memudahkan kita untuk melakukan evaluasi diri. Lalu bagaimana membuat pikiran kita menjadi sebuah mahakarya? Pastikan Anda sudah mengklik tombol subscribe dan menekan loncengnya agar Anda tidak ketinggalan dengan video-video dari ASQ. Silakan letakkan komentar Anda dan saran jika ada hal yang perlu ditanyakan atau didiskusikan, serta masukan untuk kebaikan Anda dan ASQ. Anda menyukai video ini, bagikanlah kepada sahabat dan rekan yang mungkin mereka sedang membutuhkannya. Ingatlah, Allah tidak pernah menyia-nyiakan sekecil apapun kebaikan yang Anda lakukan. Tetap semangat meraih karunia Allah yang bertebaran di alam raya. Tak ada gading yang tak retak. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dan kehilapan.
Salam energi, Ali Akbar Lubis.